Masyaallah muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita, masih melanjutkan kajian dari kitab Sulam Taufik. Di sini disebutkan kelanjutan dari perkara-perkara yang dilarang di dalam syariat Islam. Kata pengarang di sini rahimahullah, wal khulwatu bil ajnabiyah, berkhulwah dengan wanita asing. Apa itu khulwah? Khulwah itu kalau diterjemah bebas berduaan dengan perempuan asing, ya, perempuan yang bukan mahram, berduaan atau berdua-duaan. Ini termasuk sesuatu yang haram, diharamkan dalam syariat Islam, ya. Di sini dijelaskan bi alam takun hunaka imra'atun ukhra, di mana ketika seorang berduaan dengan perempuan yang asing itu tidak ada perempuan lain. Jadi misalkan seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang perempuan di tempat tertentu, di misalkan daerah tertentu, ini tidak diperkenankan, ya, berdua-duaan dengan wanita asing, ya, yang belum punya ikatan pernikahan, ya, ini tidak diperbolehkan kecuali dengan mahram. Kalau dengan mahram tidak masalah, ya. Mahram itu semua wanita yang haram untuk kita nikahi. Ibu kita ke atas, ya, ibunya ibu terus ke atas, itu mahram kita. Jadi kalau kita berduaan dengan ibu kita tidak ada masalah, karena ibu ke atas itu termasuk mahram kita yang haram untuk kita nikahi. Kita dengan saudari kita, saudari kandung kita, itu juga mahram, ya, tidak masalah. Kita dengan paman atau bibi kita itu juga mahram kita, berduaan dengan bibi tidak masalah. Tapi kalau anak perempuannya bibi itu sudah bukan mahram, itu masuknya golongan ajnabiyah. Anak perempuannya sinten? Bibi, itu bukan mahram. Kalau anak perempuannya bibi, maka nggak boleh berduaan di dalam kamar atau berduaan di kamar hotel atau semisalnya, tidak boleh, ya, karena itu bukan mahram. Makanya kita ini boleh menikahi anak bibi. Boleh bagi kita untuk menikahi anak bibi kita, walaupun pandangan sebagian ulama makruh, ya. Kalau bisa nih pun nikah itu jangan dengan kerabat sekalian orang lain. Tapi kalau mau nikah dengan anak bibi juga boleh, ya, itu sah maksudnya. Bi khilafi ma idza kanat, berbeda dengan kalau ada perempuan lain. Jadi perempuannya minimal 2. Jadi kita laki-laki terus ada perempuan 2, itu bukan khulwah, itu boleh. Minimal di ruangan itu ada perempuan 2, dua-duanya asing, perempuan asing bukan mahram kita, tapi minimal ada 2, itu tidak termasuk khulwah, tidak termasuk berdua-duaan yang diharamkan. Fala yusamma hina idin khulwatan, maka ketika ada perempuan lain, perempuannya minimal 2, itu tidak termasuk apa? Khulwah, berdua-duaan yang diharamkan. Maka hadisnya itu diingat-ingat, nggih, la yakhluwana rajulun bimra'atin illa wa kana thalithuhuma asyaiton. Tidaklah 2 orang laki-laki perempuan berduaan kecuali yang ketiga siapa? Setan. Jadi karena ini bahayanya ketika laki-laki dan perempuan ini berduaan, ini orang asing, belum ada ikatan apa-apa. Yang ketiga setan, maksudnya di situ sangat berpotensi untuk terjadinya kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti ujung-ujungnya terjadi perzinaan. Makanya seringkali perzinaan atau hamil di luar nikah itu bermula dari berdua-duaan ini, yang sekarang istilahnya pacaran, gitu. Pacaran, belum apa-apa, belum ada ikatan nikah, tapi sudah dolan sana dolan sini bareng berduaan, nanti ke tempat sepi,
ini ke kamar kos gitu, atau ke hotel, check in hotel, perzinaan. Jadi itu wasilahnya, perantaranya sudah haram, sesuatu yang haram melahirkan sesuatu yang haram lagi, perzinaan. Jadi itu mari kita perhatikan bersama ya. Jadi kita nggak perlu pacaran, dan generasi kita, anak-anak kita, anak cucu kita itu kita pahamkan, tidak perlu pacaran. Kalau memang sudah pengen nikah, segera bilang ke orang tua biar segera dilamar. Cukup sudah ya. Kalau alasan untuk pendekatan, itu syariat Islam sudah memberikan ruang atau porsi untuk itu ya. Pendekatan untuk mengetahui karakter perempuan yang pengen kita nikahi itu. Kalau dari sisi wajah, kalau perempuan itu tidak bercadar, ya sudah tahu ya cantik tidaknya, sesuai ekspektasi kita atau tidak, kan sudah sering ketemu umpamanya ya. Walaupun begitu masih ada sunnah atau syariat untuk nadhar. Nadhar itu nontoni. Jadi kalau mau nikah itu nontoni dulu, dilihat, namanya nadhar. Dilihat dulu ini sesuai dengan harapan kita atau tidak si wanita ini, cantik enggak? Karena cantik itu nisbi ya, masalah nisbi, relatif. Kadang cantik menurut si A belum tentu cantik menurut si B, dan seterusnya ya. Itu relatif, tapi itu nanti bisa nontoni ya, bisa dilihat, diizinkan, namanya nadhar. Makanya pernah ada seorang sahabat mau menikahi perempuan, terus ditanya Nabi, kamu sudah lihat wanita itu? Belum. Maka kemudian Nabi mengatakan, unzur ilaiha, lihat dulu, jangan sampai nanti belum tahu wajahnya setelah dinikahi kok begini. Malah mengecewakan ya. Karena saya pernah juga ada teman itu nadhar, ada kejadian tak terduga. Jadi sudah jauh-jauh pengen menikahi seorang wanita, lah itu nontoni ke rumahnya. Keterwa Mas Syafal itu kamar tamunya itu lampunya agak error, jadi remeng-remeng ini. Remeng-remeng. Ya sudah kan, perempuannya bercadar, terus dibuka cadarnya karena remeng-remeng. Terus ketika pulang saya tanya gimana, malah bingung karena nggak bisa memutuskan, nggak terlalu terlihat ini. Aduh. Tapi ternyata tiba-tiba dia memutuskan jadi, ya udah nikah aja lah, bismillah. Tapi setelah nikah lampunya padang kok lain. Wah ya sudah, rezekimu, sabar. Sudah tak omongi kalau nonton tuh sing cermat itu ya, cermat bener ini sesuai belum gitu kan. Ya sudah, akhirnya tak nasihati, sabarlah, mungkin ada hikmahnya aku gitu. Tapi alhamdulillah bertahan, tidak cerai ya. Sampai sekarang anak-anaknya sudah berojo 5 atau berapa. Walaupun tidak sesuai ekspektasi yang berojo 5 ya, berarti ya jalan gas pokoknya. Itu dinonton gitu ya. Jadi tidak perlu pacaran, sudah nanti ada kesempatan untuk lihat itu. Dan kata ulama fikih, yang mau lihat ini harus benar-benar punya niat nikahi. Nek main-main cuma untuk nonton, nanti ganti lagi nonton, haram nanti. Harus benar-benar punya kecondongan pengen menikahi baru ditonton. Oke, paham ya? Paham ya? Kemudian yang ditonton, yang dilihat ketika pengen menikahi wanita itu cuma muka dan telapak tangan. Apa? Muka dan telapak tangan. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu hukumnya haram. Muka sama telapak tangan. Dulu ada yang, kalau mau pendapat nyeleneh itu ya ada. Tapi pendapat nyeleneh, istilahnya fuqaha para ahli fikih itu pendapat yang syadz, yang nyeleneh, yang ganjil itu ada, Pak. Fikih itu luas. Jadi kalau kita nuruti itu bahaya.
Ada ulama berpendapat melihat wanita yang pengen dinikah itu nggak cukup muka telapak tangan, boleh lebih dari itu, bahkan boleh sampai telanjang. Ya seneng kamu gitu. Ada, memang nuruti itu ada pendapat yang sampai nonton itu boleh sampai hanya muka telapak tangan, boleh lehernya, bahkan boleh tanpa pakaian. Itu ada pendapat seorang ulama juga, Ibnu Hazm Al-Andalusi atau Ibnu Hazm Al-Zahiri. Ini ulama yang terkenal dengan pemahaman zahir tekstual dalam beberapa masalah. Jadi karena Nabi mengatakan unzur ilaihi, lihatlah ke dia, katanya. Lu lihat ke dia itu nggak dibatasi Nabi harus muka telapak tangan. Berarti mau lihat apapun dari bagian tubuh wanita itu boleh. Nah, dengan dasar ini kemudian beliau berfatwa, berpendapat boleh melihat wanita yang pengen dinikah itu semua badannya, walaupun tanpa apa? Tanpa pakaian. Ini pendapat syadz, pendapat nyeleneh, ganjil, mukhalafah, menyelisih hampir semua ulama. Jadi ini tidak dipakai. Pokoknya hanya dibolehkan muka kalian apa? Telapak tangan. Ya, muka sama telapak tangan. Lah Ustadz, bagaimana lihat rambutnya? Jangan-jangan rambutnya misalnya berintik atau gimana? Saya pengen rambut yang lurus kok ternyata rambutnya berintik gitu. Bagaimana? Mengutus wanita lain. Jadi mengutus kakak perempuannya atau bibinya atau siapa, mengutus untuk melihat, untuk mengetahui rambutnya bagaimana. Ya, itu bisa dilihat, ya, dan lain sebagainya bisa dilihat dengan utusan. Kalau untuk karakter perempuan itu juga nggak perlu kita menempuh cara pacaran. Karakter perempuan, watak, sifat itu bisa diteliti dari temennya, tanya teman dekatnya bagaimana wataknya, sifatnya dan seterusnya, tanya orang-orang dekatnya, ya itu bisa. Jadi tidak perlu pacaran ya. Dan itu saya sendiri menghimbau sekali, karena ini penyakit yang banyak menimpa generasi muslim, pemuda dan pemudi, dan nanti menyebabkan keburukan lain, yaitu tadi perzinaan. Kalau sudah zina, hamil di luar nikah dan seterusnya, problem, banyak masalah itu nanti. Jadi jauhkan kita dari masalah itu. Di sini ada satu faedah ya dari Imam Al-Qaffal. Beliau mengatakan ngeten, lau dakhalat imra'atun al-masjid ala rajulin laisa fihi ghairuhu. Ketika ada seorang perempuan masuk ke masjid, nah di masjid itu cuma ada satu laki-laki. Jadi mungkin laki-laki ini sholat, perempuan juga masuk masjid pengen sholat, nggak ada orang, cuma mereka berdua, adanya satu laki-laki, perempuan masuk. Ya, perempuan apa? Masuk. Nah ini apakah termasuk khulwah yang haram? Kata beliau, la yakunu dzalik khulwatan muharramatan. Nah, itu tidak termasuk berdua-duaan yang diharamkan. Jadi saya pernah membaca satu keterangan itu, khulwah, berdua-duaan yang diharamkan itu berdua-duaan yang memang direncanakan dan disengaja untuk berduaan, itu yang haram. Tapi kalau terjadi tanpa sengaja, tadi ada di masjid ini misalnya gitu, ada laki-laki sedang sholat satu orang, ada juga perempuan lewat pengen mampir sini sholat, cuma satu orang, nggak ada orang belas di sini. Nah ini kan nggak direncanakan gitu, laki-laki sama perempuan nggak merencanakan berduaan, nggak janjian. Kalau seperti ini kata beliau, la yakunu dzalik khulwatan muharramah, ini bukan termasuk berduaan yang diharamkan. Paham ya? Ini ya termasuk ngeten, kita seorang wanita naik angkot atau bis, angkot itu kosong, cuma pak sopir dok, angkotnya kosong, dia naik berarti berduaan gitu. Apakah ini haram? Jawabnya tidak, karena ini merupakan sesuatu yang tidak direncanakan dan tidak disengaja oleh dua belah pihak. Ya, kalau gitu haram sakit Pak supirnya nanti ya dapat penumpang ya.
sepi dapat satu haram. Nggak jadi kerja. Nah itu tidak masalah insyaallah taala. Karena itu pertama kendaraan umum gitu. Bahwa yang umum-umum, fasilitas umum, kendaraan umum, tempat umum itu tidak berlaku ini. Hukum berduaan itu enggak berlaku. Bukan haram. Makanya di sini Imam Al-Ghafal mengatakan wahwa dhahirun fil masjidil matruk. Wahwa dhahirun fil masjidil matruk. Karena apa? Karena tempat ini merupakan masjid yang matruk. Matruk itu masjid pinggir jalan, persinggahan itu loh. Ya ini termasuk ini masjid ini. Karena samping jalan orang wirawiri itu kan persinggahan, nggak bisa dicegal. Di setting berduaan enggak, maka itu tidak haram. Ya, diperbolehkan insyaallah taala. Termasuk misalkan kita kadang ya mengalami juga suntik atau berobat ke puskesmas, kita kan biasanya dipanggil masuk ruang dokter gitu. Dokter laki-laki, pasiennya perempuan, itu di dalam kamar itu 2 orang tok, tidak ada yang lain. Nah ini nggak termasuk Pak, nggak termasuk haram. Kenapa? Karena puskesmas itu tempat umum. Tempat umum. Kedua itu ada kebutuhan, ada hajat, pengobatan, dan tidak ada sengaja niatan untuk berdua-duaan. Ini membedakan hukum-hukum seperti ini penting. Kadang yang mungkin terlalu semangat dalam hukum ini semuanya digebiauyah, haram semua gitu. Sampai nompe angkot gitu. Naik angkot cuma supir tok haram. Di kamar dengan dokter diperiksa haram juga dan lain sebagainya. Ada orang sholat 1, perempuan 1 haram juga. Nah ini belum memahami masalah ini secara mendalam. Jadi itu ada penjabarannya, ada penjelasannya secara detail tentang masalah berduaan tanpa mahram. Paham nggih? Bisa dipahami nih? Bisa nggih? Alhamdulillah. Kemudian larangan yang berikutnya lagi. Larangan berikutnya adalah wasafarul mar'ati bighairi nahwi mahramin. Safarnya seorang perempuan tanpa ditemani mahram. Safar yang dimaksud di sini perjalanan jauh, jaraknya minimal kalau dikonversi dengan jarak sekarang itu minimal kurang lebih 80 km. Ada yang 81, ada yang 83. Maka saya katakan kurang lebih 80 km itu namanya safar. Safar tawil, safar jarak jauh. Karena safar nanti enten sing qasir, ada yang pendek, ada yang jauh. Lah kita yang pembahasan ini safar yang jauh, minimal pinten? 80 km. Yang jarak itu kita sudah boleh untuk mengqasar salat. Mengqasar salat 4 rakaat menjadi pinten? 22. Salat asar, salat isya, salat napa? Zuhur 4 niku bisa dikosor menjadi 22. Jadi kosor itu Pak, kosor salat itu, mengkosor salat itu sebabnya safar. Jadi nek jenengan belum jarak safar, belum 80 km jenengan nggak boleh mengkosor salat. Paham ya? Jadi harus kosor Pak. Kalau mau mengkosor salat itu harus jaraknya minimal 80 km. Kalau kurang tidak boleh. Misalkan dari sini ke mana ya? Klaten tuh Jogja, Klaten tuh belum masuk dari sini loh ya. Nah belum ada 80. Maka hati-hati kalau sampai sana nggak boleh kosor. Nggak boleh. Kecuali mungkin sini Semarang. Udah ada ya Semarang ya? Sudah ya, sudah ada masuk 80. Nah, sini Semarang boleh untuk mengkosor itu. Kalau belum sampai jarak itu tidak boleh. Tetap harus 4. Beda dengan menjamak. Nanti ada pembahasan lagi. Menjamak itu lebih ringan daripada mengkosor. Nah, seorang wanita yang melakukan perjalanan jauh lebih dari 80 km itu menurut pendapat mayoritas ulama
diwajibkan untuk ditemani mahram. Siapa mahram? Itu adalah laki-laki yang haram dia nikahi. Jadi kalau perempuan, ya bapaknya itu mahramnya, bapaknya atau kakeknya atau anak laki-lakinya atau saudara laki-lakinya, gitu. Ayat ini loh, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa banatul akhi wa banatul ukht, terus sampai akhir itu mahram. Ditemani. Pokoknya perjalanan 80 km kalau wanita jangan pergi sendiri, ditemani mahram. Ditemani dengan mahram. Ya. Termasuk suami. Termasuk sinten suami itu bisa menemani. Kalau suami itu bukan mahram. Suami ya suami, jadi bukan mahram. Makanya seorang wanita bisa menikahi suaminya kan karena bukan mahram. Kalau mahram kan nggak boleh nikah, nggak sah. Maka itu juga bisa menemani suami itu. Suami itu salah satu pihak di luar mahram yang bisa menemani perempuan. Kalau dalam dulu tinjauan ilmu fikih klasik itu tambah budak laki-laki. Misalkan saya tuan punya budak laki-laki satu, terus saya punya istri saya itu mau safar jauh, budak saya itu bisa menemani dia. Budak laki-laki saya itu boleh menemani dia karena sekedudukan dengan mahram. Jadi ada dua pihak di luar mahram yang boleh menemani perempuan. Satu suami, nomor dua dan budak perempuan, budak laki-laki, maaf. Itu kaidahnya seperti itu ya. Dan di sini sebutkan beberapa keterangan yang cukup ketat ya oleh beliau, karena pengarang buku ini, Pak, pengarang kitab ini Syekh Nawawi rahimallahu taala, ini ulama klasik yang memang cukup ketat dalam hukum-hukum Islam itu. Beliau termasuk ketat sekali. Termasuk beliau menyoroti para perempuan yang keluar rumah musafir jarak jauh yang tidak ditemani mahram, walaupun ma'an niswati thiqat, walaupun rombongan dengan perempuan-perempuan lain yang terpercaya. Jadi ke sini ke Jakarta, dari sini ke Jakarta rombongannya perempuan semua. Jadi dia itu tidak ditemani mahram tapi rombongan perempuan. Ini kalau menurut beliau tidak boleh juga. Termasuk ziarah kubur yang jauh tanpa mahram itu juga nggak boleh. Ya, ini disebutkan, beliau menukil dari Imam Asy-Syarqawi rahimallahu taala. Tapi ini perlu saya rinci dikit ya, supaya tidak salah paham. Perhatikan, larangan safar perempuan tanpa mahram itu di luar li ghairi fardil hajj, di luar haji yang wajib. Maksudnya, ketika perempuan, ada seorang wanita yang wajib haji karena dia sudah kaya, mampu, biayanya mampu, fisiknya mampu dan sebagainya, dia wajib haji, tapi tidak punya mahram mengantar haji ke sana. Bapak tidak punya, suami tidak ada, anak laki-laki masih kecil, tidak mungkin, dan misalkan nih, maka orang seperti ini, perempuan seperti ini tidak wajib pakai mahram, walaupun sendiri, walaupun cuma numpang rombongan para jamaah haji lain itu diperbolehkan. Jadi ini berlaku hanya untuk selain haji yang wajib. Beda kalau umroh misalkan atau haji kedua yang tidak wajib itu dilarang. Tapi kalau yang haji wajib fardu maka boleh tanpa mahram perempuan itu. Itu pertama yang ingin saya jelaskan di sini. Kemudian yang kedua saya tambahkan, larangan wanita pergi tanpa mahram ini yang pendapat tadi itu pendapat mayoritas ulama. Tapi ingin saya tambahkan sebagai amanat ilmiah bahwa ada pendapat lain dari ulama lain yang berpendapat wanita itu boleh bepergian jarak jauh tanpa mahram asalkan aman. Ini asalkan ya. Asalkan apa? Aman. Pendapat ini dipegangi oleh sebagian ulama
Karena para ulama yang membolehkan wanita pergi tanpa mahram dengan catatan aman itu memahami bahwa larangan hadis Nabi wanita itu melakukan safar jarak jauh tanpa mahram itu sebabnya karena ilatnya karena ketidakamanan di zaman dulu ya. Zaman dulu itu jangan dipikirkan, bayangkan zaman sekarang ya. Dulu di zaman Rasul itu ya, lampu ndak ada, listrik nggak ada, perjalanan masih belum aspal, rumah jaraknya itu jauh-jauh sekali dulu ya. Saya pernah mengalami menembus di beberapa daerah di Saudi dan juga Yaman, di Jaziratul Arab itu yang pinggiran, jarak rumah itu jauh-jauh sekali. Kampung itu, kampung satu dengan kampung lain itu berpuluh-puluh kilometer. Ini kampung sedikit, nanti lewat kampung itu padang pasir itu puluhan kilometer baru ketemu kampung lagi. Jadi gambarannya dulu banyak binatang buas, dulu banyak penyamun, begal, kondisi yang sangat masih sepi dan rawan seperti itulah. Hadis tentang larangan wanita pergi tanpa mahram itu berkaitan dengan keamanan. Jadi kalau aman, sudah aman di zaman sekarang ya berarti larangan itu sudah tidak ada. Jenengan belajar usul fikih ya, dan kaidahnya al hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Jadi satu hukum itu terletak pada sebabnya. Kalau sebab itu ada, hukum ada. Kalau sebab itu tidak ada, hukum itu juga tidak ada. Dulu Nabi melarang wanita pergi tanpa mahram itu sebabnya tidak aman. Nah, sebab ini sekarang sudah tidak ada. Misalkan ya mau umroh atau banyak kasus ya. Banyak itu di kalangan orang umum ya. Mau piknik nggak mungkin diantar bapaknya gitu kan, atau ada seorang perempuan janda, anaknya semua sekolah atau masih kecil-kecil, dia perantau ke Jakarta, jualan di Jakarta dari Solo, nggak ada yang nganter pak, bapaknya udah sepuh sekali, anaknya sekolah semua, nunggu mahram nggak jadi berangkat merantau. Wah seperti ini, dan kondisi saat ini aman insya Allah, naik bis aman, naik kereta aman, naik pesawat aman lah. Negara Indonesia itu negara aman. Maka seperti ini diperbolehkan oleh sebagian ulama. Jadi luas saja ya, dalam masalah fikih itu perlu luas. Makanya saya tidak terlalu keras dalam hal-hal seperti ini, karena memang ada pendapat ulama yang membolehkan juga asal aman ya. Kalau nggak aman itu di luar konteks, artinya sudah jelas haram kalau tidak aman. Tapi kalau aman maka tidak masalah. Dan sebagian ulama di zaman ini juga berpendapat dengan pendapat kedua nih, karena itu lebih mudah dan lebih ada keluasan ya. Karena agama itu kan, Islam itu agama yang mudah. Inna hadzal din yusrun, agama Islam itu agama yang mudah. Karena sulit juga ya. Enggak semua bisa terrealisasi, mahram itu enggak semua bisa terrealisasi, enggak mudah gitu. Termasuk misalkan umroh yang sunnah, ada perempuan pengen umroh ya tidak ditemani mahram, kalau aman menurut pendapat kedua ini juga boleh. Tapi kalau pengen pendapat pertama juga silahkan, ya enggak berangkat karena enggak ada yang mengantar mahramnya, maka juga dipersilahkan. Ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua pembahasan ini insyaallah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, di mana yang pertama masalah khulwah dan yang kedua masalah safarnya perempuan tanpa mahram. Kalau laki-laki nggak perlu teman ya. Ini berlaku hanya untuk perempuan. Kalau laki-laki itu tidak ada sangkut pautnya dengan pembahasan masalah mahram ini. Dan memang ilmu itu dinamis ya, berkembang, nggak saklek gitu ya. Saya pengen tanya coba ke jamaah, kalau seorang sholat itu kan berdiri ini termasuk apa? Rukun atau syarat atau sunnah atau apa nih? Berdiri ketika sholat apa hukumnya?
Termasuk apa itu? Rukun sholat, sunnah sholat, syarat sahnya sholat, atau apa itu? Ya? Termasuk apa? Ini udah sholat bertahun-tahun kok. Termasuk apa? Sunnah sholat, rukun sholat, atau syarat? Termasuk rukun. Kalau syarat itu sebelum sholat, Pak. Gampangnya gini, pokoknya syarat itu sebelum sholat, sebelum ibadah itu syarat. Jenengan memakai pakaian menutup aurat niku syarat, karena itu dilakukan sebelum ibadah sholat. Jenengan menghadap kiblat itu syarat, karena sebelum ibadah sholat. Nek yang di dalam ibadah itu namanya rukun yang wajib. Nah, sholat dalam kondisi berdiri untuk sholat wajib, hukumnya apa? Hukumnya apa? Rukun, wajib hukumnya. Jadi jenengan misalkan sholat maghrib sambil duduk niku ndak sah. Kalau mampu loh ya, ndak sah Pak. Kalau sholat wajib, beda nih sholat sunnah. Kalau sholat sunnah itu mampu berdiri, tapi kita sengaja duduk, itu sah. Panjenengan sholat taraweh sengaja duduk, rodok males loh berdiri, rodok males terus duduk, itu sah. Sholat taraweh karena bukan wajib. Beda nek jenengan duduk tapi sambil ngopi lah, itu tetap batal. Paham nggak di sini? Paham ya? Paham. Nah, itu rukun wajib. Jadi kalau sholat wajib itu harus berdiri. Kalau mampu harus berdiri. Lah misalkan sekarang ya, kalau kita pas sakit kurang fit atau mungkin ada sesuatu dari fisik kita pas sholat wajib itu, kalau dalam hadis Nabi kan Nabi menyatakan sholatlah kamu sholli qa'iman, sholatlah berdiri, fa ilam yastati fa qa'idan. Kalau nggak mau berdiri apa? Duduk. Kalau udah nggak mampu itu suruh duduk Pak, suruh duduk. Saya tanya ini, saya pengen menguji ya ke pemahaman kita. Nabi membolehkan sholat wajib duduk kalau memang berdiri tidak mampu. Saya tanya panjenengan semua, prakteknya Nabi ketika Nabi itu sholat berdiri tidak mampu, beliau duduk, itu prakteknya duduk di bawah atau pakai kursi? Duduk di bawah, di lantai, di tanah, atau pakai kursi? Hah? Saya tanya nih, di bawah. Nabi itu tidak pernah ada riwayat sekalipun Nabi itu sholatnya ketika tidak mau berdiri duduknya pakai kursi, tidak pernah. Nabi itu duduknya di bawah, di lantai. Paham ya? Paham? Nah, jadi pertanyaan, tapi kenapa ulama, hampir semua ulama membolehkan sholat orang duduk itu dengan kursi? Ini untuk menguji bahwa yang mahal itu pemahaman kita kepada dalil Pak. Dalil membolehkan Nabi sholat sambil duduk kalau tidak mampu itu, walaupun praktek Nabi itu di lantai, tidak pernah Nabi itu duduk di kursi ketika sholat, tapi faktanya kita atau ulama, hampir semua ulama membolehkan sholat duduk di kursi. Nek mau kenceng-kencengan ya, katanya yang tidak dicontohkan Nabi itu bid'ah ya, ya lah. Sholat yang sholat pakai kursi itu bid'ah semua itu. Ayo, bid'ah semua itu yang sholat pakai kursi itu. Tapi kita nggak ngatakan gitu, kita cuma untuk nguji orang-orang itu yang sering teriak-teriak nih, teriak bid'ah maksudnya. Di Saudi itu orang sholat pakai kursi banyak. Nah ini untuk menguji tadi bahwa yang dimaksudkan Nabi itu sholat sambil duduk kalau tidak mampu. Lah duduk di sini sifatnya mutlak, mau duduk di lantai, duduk pakai kursi juga boleh dan sah. Tapi nek jenengan mau melihat dari konteks atau sisi contoh, ada contoh atau tidak ada contoh. Nabi tidak pernah sholat di atas kursi. Nabi sholatnya kalau duduk di bawah di lantai. Paham betul nih? Paham ya? Nah, oke, itu dulu saya hanya ingin menyampaikan nih bahwasanya untuk menghubungkan tadi bahwasanya masalah wanita safar tanpa mahram itu tidak saklek yang kita atau dibayangkan oleh sebagian orang, itu luas dan ada perincian-perincian di kalangan para ulama kita. Mungkin itu, mohon maaf kalau ada kekurangan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Insyaallah ketemu di hari Jumat depan. Insyaallah selama Ramadan masih lancar, masih lanjut. Insyaallah ya. Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.